Kalau gini, kitabnya orang Yahudi ini, yang Tanakh ini ditulis kira-kira tahun 450 sebelum Masehi. Jaraknya kira-kira 1000 tahun dari Nabi Musa. Yang disebut dengan Injil, kitab yang menceritakan tentang Yesus, ditulis kira-kira tahun 48 sampai kurang lebih pertengahan abad kedua. Jadi pernah dengar nggak Bu, Nabi Isa alaihissalam menulis kitab Injil? Ya. Bapak-bapak pernah dengar di Quran kah atau di hadis gitu, pernah baca? Nggak pernah ya? Pernah baca nggak Hawariyun menulis kitab Injil? Belum pernah juga. Pernah dengar Nabi Musa menulis kitab Taurat? Belum juga. Pernah baca nggak Bu, kitab Taurat, Zabur, Injil dijanjikan untuk dijaga seperti Quran? Tidak ya. Berarti kalau kita tanya apakah Taurat, Zabur, Injil yang dimaksud dalam Quran itu kitabnya orang Kristen dan kitabnya orang Yahudi? Bukan ya. Karena memang ditulis oleh orang-orang yang mungkin tidak pernah ketemu dengan nabi-nabinya gitu. Ya. Kalau di Quran disebutkan Injil, itu ada berapa Injilnya? Cuman satu yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam, gitu ya. Tapi kalau di sini Injilnya ada 4, ada Matius, Markus, Lukas, Yohanes, gitu ya. Berarti itu bukan Injil yang diterima oleh Nabi Isa alaihissalam. Sebutan kitab, kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil yang diberikan kepada Nabi dan Rasulnya untuk Bani Israel pada zaman itu. Kata kitab itu belum tentu artinya buku, Bu. Ya, tapi juga bisa berarti apa? Hukum, ketetapan, perintah, aturan dari Allah Subhanahu wa taala untuk suatu kaum tertentu, gitu. Dalam hal ini kalau Taurat, Zabur, Injil diberikan kepada Bani Israel dan hanya pada zaman itu, gitu. Ya. Jadi kalau tidak ada janji dari Allah Subhanahu wa taala untuk dijaga, berarti ini bukan Taurat, Zabur, Injil yang dimaksud oleh Quran. Gitu ya. Di Quran surat Al-A'raf ayat 157 disebutkan mereka beriman kepada nabi yang ummi yang apa? Yang namanya tertulis di dalam Taurat dan Injil. Nah, sekarang kalau ini disebut Taurat dan ini disebut Injil, ada nggak nama Nabi Muhammad SAW di sini? Nggak ada. Ya. Entah sudah dihilangkan, entah sudah disamarkan, atau entah sudah dikaburkan, atau dihilangkan dan sebagainya. Kalau tidak ada namanya, berarti kan ini tidak sesuai dengan Quran surat Al-A'raf 157, karena namanya Nabi tidak tertulis di sini, gitu. Ya. Jadi itu indikasi kuat bahwa Taurat, Zabur, Injil yang ditulis di dalam Quran itu bukan kitabnya orang Yahudi, juga bukan kitabnya orang Kristen. Ya, penting nih Bu, supaya kita jangan mudah, misalnya nih, jangan mudah percaya nih ada kitab namanya Injil gitu. Inilah kitab yang diterima oleh Nabi Isa Al-Masih. Bukan, karena di sini mereka menggunakan nama Isa Al-Masih nih. Nih Pak, tulisannya Isa Al-Masih ya. Di sini juga ada kata-kata insya Allah. Saya punya kitab yang lain, ada tulisannya Assalamualaikum, ada tulisannya masjid, ada tulisannya Ka'bah. Di kitabnya orang Kristen loh, ada tulisan Ka'bah. Tapi Ka'bah yang dimaksud di dalam kitab mereka tuh Ka'bah Baitul Maqdis, bukan Ka'bah yang di Masjidil Haram. Ya, mereka bikin seperti ini untuk dibagikan nih kepada orang-orang Islam nih. Oh iya, ini ngomong-ngomong Malang kan banyak kristenisasi ya Pak ya, betul nggak? Iya betul. Betul ya? Juga di Batu banyak STT ya Pak ya? Iya. Hah? Di Malang di dekat sini juga ada. Nah, ibu-ibu tahu nggak sama bapak-bapak, kalau di STT, Sekolah Tinggi Teologi, itu mereka belajar Islamologi, tahu nggak Pak? Iya, mereka belajar Islamologi, betul ya? Jadi kalau mereka belajar Islamologi, masa kita nggak belajar Kristologi? Gitu. Nanti mereka aja yang tahu ilmunya, kita nggak tahu ilmunya. Nah, makanya kita harus membentengi akidah umat Islam dengan ilmu Kristologi. Ilmu Kristologi itu bukan ilmu yang menjadikan kita orang Kristen, tapi ilmu Kristologi itu yang
membentengi akidah umat Islam dari upaya-upaya pemurtatan, ya. Orang Kristen itu memang sudah diperintahkan oleh agama mereka, di dalam kitab mereka ada ayat yang berbunyi, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, murid Yesus maksudnya. Baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Itu perintahnya. Gitu ya. Jadi ada Bapa, Putra dan Roh Kudus. Pernah dengar Trinitas, Bu ya? Trinitas. Ada yang bisa jelasin Trinitas? Trinitas itu mereka mengatakan Tuhan itu Esa, tapi dalam 3 pribadi, ya. Bapa itu Tuhan, Putra itu Tuhan atau Yesus, Roh Kudus juga Tuhan. Tapi bukan 3 Tuhan, tapi 1 Tuhan gitu. Paham nggak, Bu? Hah? Enggak. Alhamdulillah, Bu, nggak paham. Kalau paham bahaya, Bu, malah, Bu, ya. Mendingan nggak paham, Bu. Nanti lanjut, Bapa itu Maha Kuasa, Yesus Maha Kuasa, Roh Kudus Maha Kuasa, tapi bukan 3 Maha Kuasa, tapi 1 Maha Kuasa. Nah, puyeng-puyeng deh, Bu, ya. Itu paham mereka. Nah, di dalam seluruh kitab mereka, orang Kristen, itu tidak ada yang mengajarkan ajaran Trinitas itu kecuali cuma 1 ayat. Ya, Bu, ya. 1 ayat itu ada di surat 1 Yohanes pasal 5 ayat 7. Saya ingin buktikan kepada Bapak Ibu bahwa ajaran Trinitas di dalam kitab mereka ternyata bermasalah, gitu ya. Minta tolong nih. Saya kemana-mana jadi kayak tukang buku nih, bawa koper ini. Ini tebal sekali nih. Oh, Nah, kalau ada meja lagi lebih enak nih. kayak bukunya Harry Potter. Sini Pak, sini Pak. Nah, ini apa Pak? Kitab suci Terus di Katolik Katolik. Ini ada tulisan apa Pak? tidak untuk diperdagangkan. Tidak untuk diperdagangkan. Jadi jemaat yang biasa nggak bakal dapet ini, nggak bisa dapet ini ya. Kalau yang biasa dibawa jemaat itu yang tipisnya segini, yang biasa dibawa begini. Ya. Kalau yang ini kan tebal, susah ditaruh di ketek begini. Ya. Kitab Suci Katolik dengan pengantar dan catatan lengkap 2009 dipersembahkan kepada umat Katolik Indonesia oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik Departemen Agama Republik Indonesia. Resmi nggak Pak? Ya, resmi. Resmi ya. Percetakan Arnoldus ND. Di seluruh kitab mereka, maaf, yang disebut ada bukti ayat mengajarkan Trinitas itu cuma 1 ya, yaitu di surat 1 Yohanes pasal 5 ayat yang ke-7. Boleh minta tolong bacain Pak, tapi jangan pakai bismillah Pak ya. Iya, iya, iya. Nah, ini yang saya garis bawah ini. Sebab apa tuh? Yang merah itu ya. Ya, yang saya garis merah nih. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam surga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dan ketiganya adalah 1. Nah, ya. Dan ada 3 yang memberi kesaksian di bumi. Nah, kalimat ini yang dianggap sebagai bukti bahwa kitab mereka mengajarkan Trinitas, Pak. Tapi ada catatan kakinya begini, ayat 7 sampai 8 di dalam surga sampai di bumi, apa nih Pak? Bagian ayat ini tidak terdapat dalam naskah Yunani yang paling tua dan tidak pula dalam terjemahan-terjemahan kuno. Bahkan tidak dalam naskah-naskah paling baik dari Vulgata. Terus? Bagian ini kiranya aslinya sebuah catatan di pinggir halaman salah satu naskah terjemahan Latin yang kemudian disisipkan ke dalam naskah-naskah oleh penyalin dan akhirnya bahkan disisipkan ke dalam beberapa naskah Yunani. Karenanya bagian ini pasti tidak asli. Boleh diulang nggak Pak? Karenanya bagian ini pasti tidak asli. Pasti tidak asli. Apa tuh Bu kalau tidak asli Bu? Oh, semangat banget bilang palsu. Gimana Bu? Kalau di Quran ada teks aslinya, ada terjemahannya, atau ada asbabun nusulnya, ada catatan kakinya, ayat Al-Fatihah ketiga ini pasti tidak asli. Gimana rasanya Bu? Hancur hati kita Bu ya, kalau baca begitu ya. Ini ada kitab bisa mengatakan begitu Pak. Karenanya ayat ini pasti tidak asli. Kenapa? Karena memang
sebelum abad ke-16, ayat ini tidak terdapat di dalam naskah-naskah yang paling tua, yang kuno, ya. Awalnya ini ayat hanya sebagai catatan di pinggir halaman. Nah, jadi kalau zaman dulu penyalin Iya. itu menyalin dalam bentuk kolom, gitu ya. Tadinya ini catatan di pinggir halaman. Bisa jadi ini adalah pemikiran agama dari penyalin atau tafsir dari pemuka agamanya yang akhirnya naik pangkat gitu jadi ayat gitu. Jadi pemikiran agama dijadikan agama. Gitu, kurang lebihnya begitu ya. Dan ini baru satu dari antara banyak yang lain, Pak. Banyak yang lain, ya. Sudah saya tanda-tandain gitu. Yang tidak asli, yang tambahan, yang sisipan, bahkan ada yang pinjaman. Ayat kok pinjem nggak dibalik-balikin gitu. Ya, macam-macam. Memang ya kadang-kadang juga bikin kita ketawa. Memang lucu ya jadi ya. Ayat Matius dipinjam dari Lukas, nanti Lukas dipinjam dari Markus dan sebagainya. Nah, tapi tujuannya gini Bu, saya membahas ini, bapak-bapak, ibu-ibu, bukan saya ngajak untuk membenci orang Kristen, bukan. Ya, ini tujuannya bukan untuk memusuhi orang Kristen, bukan. Orang-orang Kristen tuh banyak yang baik Bu, banyak yang baik. Cuman mereka nggak tahu aja nyembah Tuhan yang benar itu seperti apa gitu. Ya, keluarga besar saya juga masih banyak yang Kristen. Nah, jadi tujuan kita belajar ini supaya kita tahu akidahnya mereka bagaimana, kitab mereka bagaimana. Kalau jemaat biasa nggak akan tahu ada catatan kaki seperti ini. Ini kemarin ada yang nawarin saya kitab yang seperti ini 15 juta. Satu kitab begini. Karena tidak diperdagangkan, nah jadi suka-suka harganya gitu. Seperti batu akik gitu paling harganya. Nah, jadi setelah kita sekarang tahu bagaimana sekarang kita harus bisa menjaga iman dan akidah kita, ya, menjaga akidah keluarga kita, menjaga akidah saudara-saudara kita, handai tolan kita, ya, sesama umat Islam supaya tidak mudah dimurtadkan, gitu ya. Tadi kita sudah mendengar tentang Trinitas. Sekarang kita mencoba mengetahui sebenarnya kitabnya orang Kristen ini bisa dibagi menjadi bagian apa saja, gitu ya. Ini macam-macam nih Bu. Ini terbitan 2023, ya. Yang ini, ini terbitan 2023. Namanya LAI Terjemahan Baru 2. Sebelumnya yang ini TB1, Terjemahan Baru 1. Terbitan 1974. Saya ada yang lebih tua lagi, cuman saya nggak bawa nih, sorry. 1962 dikatakan babi itu haram gitu, ya, di kitabnya Perjanjian Lama, babi itu haram. Yang di sini berubah jadi babi hutan itu haram. Jadi kalau babi hutan sama babi ternak itu beda nggak Bu? Beda ya? Rasanya juga beda ya Bu ya? Kirain ada keceplosan, iya gitu. Wah, ketahuan malah nyobain. Memang rasanya beda Bu. Kalau babi hutan tuh lebih alot gitu dagingnya. Orang Jawa bilang celeng ya Bu ya. Ada taringnya. Jadi kalau Bible yang lama 1962 bilang babi haram, di sini berubah jadi babi hutan yang haram. Di sini balik lagi babi gitu. Jadi kalau babi hutan sekarang jadi babi lagi. Tapi kalau yang dulu haram, di sini haram, di sini najis. Beda nggak Bu? Najis sama haram? Beda, gitu ya. Nah, memang ya begitulah kondisi kitab mereka. Ini semuanya sudah kita ketahui ya. Banyak juga kontradiksi-kontradiksi. Nanti kalau yang di Matius, Yesus diceritakan lahir pada zaman Herodes gitu ya. Kalau kita baca sejarah, Herodes matinya tahun 4 sebelum Masehi. Kalau yang di Lukas, Yesus lahir pada zaman Kaisar Agustus atau ketika Kirenius menjadi wali negeri Syria. Kirenius jadi wali negeri Syria di sejarah kita bisa baca tahun 6 Masehi. Jadi ada 6 Masehi, ada 4 sebelum Masehi, bedanya udah 10 tahun. Itu juga kontradiksi. Ya, hanya berdasarkan sejarah kontradiksinya sudah terlihat jelas.
Kalau orang-orang Kristen yang baca, mungkin nggak tahu Herodes matinya tahun berapa, Quirinius jadi wali negeri Syria tahun berapa. Kalau bukan sejarawan, nggak akan tahu. Tetapi saya sudah merangkum